Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggunsari, NIM 8598029978 dari Pokjar Palembang, Universitas Terbuka Palembang. Pada praktikum IPA kali ini akan dilakukan pengamatan tentang simbiosis. Simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antar kedua organisme biologis yang berbeda, atau sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda, baik itu dari mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah manusia, tetapi manusia dirugikan karena merasa tidak nyaman akibat rasa gatal dan sakit yang ditimbulkan oleh kutu rambut. Pohon mangga dengan benalu. Benalu yang hidup di atas pohon mangga bertindak parasit karena benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan hingga lama-lama akan mati. Tumbuhan mimian dan tetehan atau tanaman tali putri yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh tempat hidup dan dapat menyerap nutrisi dari tumbuhan tanaman tetehan. Sementara itu, tanaman tetehan dirugikan karena nutrisi dalam tubuhnya diserap oleh tanaman tali putri. Hal tersebut dapat mengakibatkan kematian. Manusia dengan nyamuk. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Jamur panu dan manusia. Jamur ini dapat menimbulkan kurap atau panu pada kulit manusia. Panu tersebut dapat merugikan manusia karena menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Anggrek dan pohon randu. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk menumpang, mendapat cahaya matahari, sedangkan pohon randu tidak dirugikan karena tidak merasa terganggu oleh anggrek. Sirih dan tumbuhan inangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari guna melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan dengan sinar matahari, sementara bagi tumbuhan inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Tumbuhan paku dengan pohon jati. Tujuan tumbuhan paku menempel ini agar ia memperoleh sinar matahari, karena pohon jati lebih tinggi dan lebih mudah terkena sinar matahari. Tumbuhan paku tunduk rusa dengan inangnya. Tujuan tumbuhan paku rusa untuk mendapatkan cahaya sinar matahari yang lebih tinggi, dan inangnya tidak masalah karena tanaman tanduk rusa tidak mengambil cadangan makanan yang ditempelinya. Simbiosis mutualisme. Kupu-kupu dan tanaman bunga. Kupu-kupu yang hingga pada mahkota bunga akan membantu proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Sementara bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu akan dibantu dengan tersedianya nektar sebagai makanan baginya. Semut rangrang dan tumbuhan. Keberadaan semut rangrang dalam tumbuhan untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Sedangkan semut rangrang mendapatkan keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan tersebut. Lebah dengan bunga. Lebah memerlukan nektar bunga untuk sebagai makanan. Ketika mengumpulkan nektar, tubuh lebah akan dipenuhi oleh serbuk sari. Dan ketika lebah berpindah tempat ke bunga lainnya untuk mengambil nektar, serbuk sari tersebut akan jatuh ke putik bunga baru. Ular sawah dan petani. Petani diuntungkan karena ular sawah memakan tikus-tikus, jadi tanaman petani tidak rusak, dan ular diuntungkan karena dapat memakan tikus-tikus. Kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang hidup di tubuh kerbau, sehingga kerbau diuntungkan dari parasit yang mengganggu kesehatannya.